Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Tetap bugar meskipun dalam keadaan puasa ya Bu ya. Tapi tetap sehat dan selalu semangat ya. Iya, oke Bu Ati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Ati. Bu Ati sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bertemu dengan saya Bu Ati ya. Di sini saya ingin menimba ilmu Bu Ati, menimba ilmu dari Bu Ati, menambah wawasan dan pengetahuan saya. Baik Bu Ati, sebelum itu saya akan sampaikan tujuan saya dulu ya Bu Ati ya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Bu Ati, di sini saya ingin berdiskusi, menimba ilmu dengan Bu Ati untuk memenuhi tugas saya di calon guru penggerak, yaitu pada demonstrasi kontekstual Bu Ati, terkait tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan. Baik. Ya. Gimana Bu Ati, sudah siapkah dengan? Insya Allah siap. Ya, alhamdulillah ya Bu Ati ya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Ati ya. Ya baik. Kalau gitu langsung saja ya Bu Ati ya untuk pertanyaan yang pertama. Bu Ati, bagaimana Bu Ati dalam mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah TK Cendekia Bu Ati? Apakah kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika ataukah bujukan moral? Oke, baik Badis ya. Saya sebelum mengambil keputusan, jadi saya itu akan menganalisis terlebih dahulu masalah tersebut. Nah, apakah masalah tersebut itu termasuk ke dalam dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Kalau saya dihadapkan di situasi masalah benar dengan benar, nah saya itu namanya dilema etika. Namun kalau saya dihadapkan dengan situasi yang masalahnya benar lawan salah, itu merupakan bujukan moral, seperti itu ya Bu Ati ya. Jadi sebelum Bu Ati mengambil keputusan, Bu Ati menganalisis terlebih dahulu kasus-kasus tersebut ya Bu Ati ya. Iya, jadi apakah kasus tersebut itu masuk ke dalam dilema etika, yang mana tadi dilema etika yang sudah Bu Ati jelaskan itu jika dihadapkan pada situasi benar dan benar. Betul. Namun jika dalam situasi benar dan melawan salah, nah itu merupakan bujukan moral. Oke, baik berarti sangat bagus ya Bu Ati ya, betul sekali. Jadi sebelum kita mengambil keputusan kita harus menganalisis terlebih dahulu ya Bu Ati ya. Oke, baik Bu Ati. Berarti pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bu Ati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ati? Terutama pada kasus-kasus di mana kasus tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik Belis, jadi gini Belis ya, saya sebelum mengambil keputusan, saya itu saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut. Yang kedua, saya akan mencari atau menemukan fakta-fakta tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan mengambil keputusan tepat ya, bersama pihak-pihak yang terkait yang mengetahui masalah tersebut. Itu seperti itu ya Bu Ati ya. Jadi pertama dalam menjalankan keputusan itu berarti mengidentifikasi dulu ya Bu Ati ya. Mengidentifikasi dulu seperti apa sih masalahnya gitu ya Bu Ati ya. Kemudian tadi berarti yang kedua kita akan mengumpulkan fakta data ya, mengumpulkan data dulu, mengumpulkan fakta-fakta ya Bu Ati ya terkait kasus tersebut ya Bu Ati ya. Dan selanjutnya Bu Ati baru mengambil keputusan ya, pihak-pihak yang terkait yang mengetahui masalah tersebut. Baik Bu Ati, jadi mendiskusikan juga ya Bu Ati ya kepada pihak-pihak terkait ya. Baik, berarti luar biasa ya Bu Ati ya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya ya Bu Ati. Dalam mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bu Ati lakukan Bu Ati? Yang biasa Bu Ati lakukan di sekolah dalam menangani kasus-kasus yang ada. Baik Beris, sebelum saya mengambil keputusan, saya akan memanggil dari pihak-pihak yang terkait yang mengetahui tentang masalah tersebut, yang kemudian saya
meminta atau minta keterangan dari mereka. Nah, dalam hal tersebut saya melibatkan salah satu guru yang saya anggap bisa membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya diskusikan dan musyawarah untuk mengambil keputusan tentang hal-hal tersebut dengan pertimbangan segala macam pertimbangan ya, agar tidak terjadi keributan dari pihak-pihak yang terkait. Ya, seperti itu. Luar biasa ya berarti ya. Jadi langkah-langkah ya atau prosedurnya itu pertama yang membuat dilakukan adalah memanggil ya berarti ya, memanggil pihak-pihak yang terkait dari masalah tersebut. Kemudian berarti cari tahu keterangannya ya berarti ya. Kemudian tadi juga berarti memanggil salah satu guru ya berarti ya untuk membantu dalam menangani kasus ini gitu ya berarti ya. Betul sekali, baru itu berarti berdiskusi dan mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan ya berarti ya. Luar biasa berarti ikutnya berarti ya. Hal-hal apa saja berarti yang menurut berarti itu paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini berarti? Baik, Mbak Edis. Jadi kami di sekolah kami ini kalau ada hal-hal tentang kasus ya mengenai dilema etika itu kami berdiskusi dan sharing dengan guru-guru untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini supaya lebih efektif ya, dan kemudian bisa istilahnya bisa menjangkau lebih banyak, karena dengan adanya sharing dengan guru-guru akan bisa memperingan masalah tersebut untuk diselesaikan. Seperti itu. Ya, berarti itu hal yang paling efektif ya berarti ya, yang biasa buat dilakukan dalam menangani kasus dilema etika ya berarti ya, dalam mengambil keputusan, yaitu berarti melakukannya dengan sharing atau diskusi dengan salah satu guru atau beberapa guru. Tadi kita sudah berbicara tentang hal yang efektif yang biasa buat dilakukan dalam pengambilan keputusan ya berarti ya. Selanjutnya tantangannya berarti hal-hal apa saja gitu yang itu merupakan tantangan gitu bagi berarti dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini berarti. Baik, balisnya tantangannya itu yaitu harus sabar dan tegas serta berusaha untuk mempersatukan tentang yang terlibat dalam masalah ini. Kemudian saya juga minta kesadaran dari mereka, dari kedua pihak, supaya bisa menerima tentang keputusan yang saya ambil, agar mereka bisa menyatu kembali, bisa berjalan baik apa yang kami kehendaki di sekolah ini, agar mereka tuh juga tidak ada kasus-kasus yang terpendam dalam hati seperti itu. Jadi kita bisa berjalan dengan enak ketika semua permasalahan diselesaikan dengan tuntas, diselesaikan dengan saling menerima dalam keputusan hal ini. Ya, berarti ya. Jadi itu merupakan tantangan ya berarti ya. Kita harus benar-benar sabar ya buat dia dan ikhlas ya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada pada kasus ini gitu ya berarti ya. Kemudian selain itu juga berarti mencoba untuk menyatukan kedua belah pihak ya, menumbuhkan tadi kesadaran pada diri mereka agar mereka mau menerima keputusan yang saya ambil. Iya, betul sekali ya berarti ya, luar biasa sekali berarti ya. Tantangannya sungguh luar biasa ya Bu. Semoga nanti Bu Ati bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Amin. Jadi dalam mengambil keputusan, apakah Bu Ati punya jadwal tertentu Bu Ati, ataukah Bu Ati bisa menyelesaikan masalahnya itu secara langsung gitu, ataukah Bu Ati membuat jadwal di sekolah gitu? Bisa dijelaskan Bu Ati bentuk dan prosedurnya seperti apa? Tentunya Bu Edis untuk jadwal sharing itu tidak ada. Namun saya pada hari tertentu saya akan memanggil dari pihak-pihak terkait yang mempunyai masalah tersebut, kemudian saya selesaikan kasus-kasus tersebut agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru dan lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi langsung diselesaikan saat itu juga ya buat dia. Jika ada kasus-kasus gitu buat langsung memanggil pihak-pihak yang terkait gitu ya, agar masalah itu tidak berkepanjangan. Iya, berarti ya. Iya, gitu guys. Baik, berarti selanjutnya
apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang dapat membantu Buati dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ada Belis, sepertinya saya minta pertimbangan dari pihak-pihak yang terkait seperti pengawas dan guru-guru. Jika masalahnya itu kecil, bisa diselesaikan dari pihak sekolah saja. Namun kalau permasalahan itu besar, saya meminta bantuan dari ibu pengawas atau pengawas yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya. Jadi itu ya Bu Yati ya, seseorang ataupun juga faktor-faktor yang bisa membantu gitu dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan gitu ya Bu Yati ya. Tadi ada berbagai pihak dari guru-guru ya Bu Yati ya, dan juga dari pengawas sekolah yang disesuaikan dengan kasusnya Bu Yati ya, apakah kasus tersebut kecil ya, besar atau kecil ya. Berarti tidak terasa ya kita sudah masuk pada pertanyaan terakhir nih Buati ya. Oke, jadi Buati dengan apa yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Buati petik pada pengalaman Buati dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Buati? Baik Belis, tentunya banyak sekali ya pembelajaran buat saya, karena untuk menyelesaikan permasalahan itu tidak bisa hanya dengan satu pihak saja, akan tetapi kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk mengambil keputusan, seperti kita bisa berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan pihak-pihak yang terkait, seperti itu. Ya. Jadi memang ya Buati ya, kita dalam mengambil keputusan kita tidak bisa hanya dengan satu pihak saja ya Buati ya, karena dikhawatirkan tadi ya seperti yang Buati dijelaskan di atas, takut ada keributan dan sebagainya ya Buati ya. Jadi kita memerlukan berbagai pihak ya Buati ya dalam mengambil keputusan agar keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak ya Buati. Oke, baik Buati, mungkin itu saja Buati ya beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Berarti luar biasa, jawabannya sangat-sangat membuat saya menjadi lebih banyak pengalaman dan juga banyak ilmu yang saya dapat berarti dari diskusi kita pada hari ini berarti ya. Terima kasih banyak Buati, mohon maaf bila banyak kesalahan dan sebagainya ya Buati ya, semoga bisa diterima Buati ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya selalu, Buati. Terima kasih Buati. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya, meskipun puasa tapi kita tetap sehat dan tetap semangat ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu sehingga kita bisa bertemu di tempat ini. Sama-sama. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Eli Sulaima. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Cendekia Ibu ya. Ibu sendiri bisa memperkenalkan diri Ibu? Saya Bulan Indah Dayani, saya kepala TK Surapati. Oh ya, TK Surapati ya Bu ya. Ya baik. Ibu, maksud kedatangan saya ke sini yaitu saya ingin mewawancarai Ibu. Kita sharing ya Bu ya, untuk menambah pengetahuan saya, untuk menambah wawasan saya Bu. Jadi saya ingin mewawancari Ibu terkait tentang tugas saya pada tugas demonstrasi kontekstual Ibu mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan. Siap, Bu Elis. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu? Apakah kasus tersebut dilema etika, apakah rujukan moral Bu? Saya mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah saya. Apakah itu rujukan moral atau tadi dilema etika? Kebanyakan saya memperhatikan dulu sikap anak-anak yang berbeda itu ya. Maksudnya ketika si anak etikanya kurang baik, saya bisa menilai dulu dari keluarganya. Apakah itu keluarganya memang
menanam pendidikan seperti itu ataukah memang terbawa dari lingkungan luarnya gitu. Jadi kalau nggak bisa langsung memutuskan juga kan, saya harus tahu keluarganya, di mana lingkungan di rumahnya atau di lingkungan sekolahnya, begitu saya. Jadi ibu mengidentifikasi dulu latar belakangnya ya Bu ya, latar belakang dari si anak tersebut, mulai dari keluarganya, kemudian juga dari lingkungannya, lingkungan rumahnya. Baru di sekolah saya sendiri, apakah itu memang datangnya juga bisa jadi dari teman sekolahnya. Ya betul sekali. Baik Bu Wulan, pertanyaan berikutnya. Jadi gini, selama ini bagaimana Bu Wulan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Dalam kasus ini, kepentingan tersebut sama-sama mengandung nilai kebajikan atau sama-sama benar gitu Bu Wulan? Biasanya saya mengambil keputusan setelah mengidentifikasi tadi ya, saya mengambil keputusan, saya merapatkan ngobrol lah, sharing sama guru-guru di lingkungan gitu, di lingkungan sekolah saya gitu. Apakah ini dia keputusan yang saya ambil itu benar atau tepat gitu. Jangan sampai saya mengambil keputusannya sendiri gitu kan. Jadi kita obrolkan lagi, lalu kita ambil keputusan bersama. Gitu ya Bu Wulan. Jadi sebelum Bu Wulan mengambil keputusan, Bu Wulan melakukan sharing ya Bu ya, merapatkan dulu gitu ya Bu ya dengan guru yang lain, warga sekolah, biar mendapat keputusan yang bijak gitu. Oke, baik Bu Wulan. Ya. Tadi kan Bu Wulan sudah ini ya Bu Wulan dalam pengambilan keputusan. Sebelum Bu Wulan menjalankan pengambilan keputusan, Bu Wulan itu merapatkan atau sharing dengan pihak-pihak terkait seperti guru-guru ya Bu Wulan ya. Nah selanjutnya apa langkah-langkah atau prosedurnya itu bagaimana Bu Wulan dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya setelah kita rapat mengambil keputusan yang baik, misalkan anak ini misalkan ternyata berbeda gitu. Jadi enaknya gimana nih Bu? Ayolah, enaknya kita langsung bilang, kita omongin dulu ke anaknya langsung. Apakah anaknya ini bisa berubah dengan bujukan moral langsung dari kitanya? Tapi ketika sudah dibujukan moral dia masih kekeh dengan etika yang salah, mungkin kita bisa konfirmasi ke keluarganya, gitu, ke orang tua anaknya atau yang lingkungan anak ini tinggalnya dengan siapa. Bisa sering memberitahu mereka agar bisa dibenahi gitu kurangnya etika si anak ini gitu. Tapi kita kalau sebisa mungkin kita bujukan moral dulu terhadap anaknya agar anak ini bisa berubah enggak gitu kalau dari kita sendiri gitu. Ya, Bu, ya. Ibu melihat si anak tersebut dulu ya Bu ya, kemudian pokoknya dibujuk dulu anaknya, kemudian apakah dia masih tetap seperti itu, kalau tetap seperti itu baru nanti Ibu menghubungi keluarganya gitu, seperti itu. Nah, berikutnya hal-hal apa saja yang Bu Wulan anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini, yaitu pada dilema etika. Gitu ya. Pengambilan yang efektif ya. Iya, yang menurut Bu Wulan efektif gitu dalam pengambilan keputusan. Menurut aku yang menjadi contoh dulu. Menjadi contoh dulu. Iya, kepada anak-anak atau warga sekolah lainnya ya. Misalkan ada anak yang minumnya sambil berdiri, ya saya mencontohkan bahwa minum itu harus duduk, atau meminjam barang ke temannya, saya harus mencontohkan meminta izin, atau mau ke belakang, saya juga harus mencontohkan, permisi ya, ibu boleh izin sebentar ke belakang. Gitu. Setelah saya menjadi panutan buat mereka, itu menjadi contoh. Warga sekolah lainnya juga harus menjadi contoh juga, karena anak kecil itu bisa berubah dengan apa yang dilihatnya gitu, apa yang dicontohkannya. Jadi setelah saya menjadi panutan, warga sekolah menjadi panutan, insya Allah anak pun bisa mengikuti apa yang kita contohkan dengan baik. Ya, baik. Jadi Ibu Wulan ini memberikan contoh yang baik ke anak-anak, kemudian juga ke warga sekolah juga ya Bu ya, biar nanti mereka juga
sama-sama memiliki budaya positif di sekolah gitu ya. Jadi itu yang sangat efektif. Jangan hanya kita meminta anak untuk benar, tapi kita sendiri mencontohkan tidak baik. Ya, betul sekali. Ya, hal-hal apa saja yang Bu Wulan anggap itu tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh ya, tantangan pasti ada ya, di dalam sekolah itu. Terkadang misalkan saya mengambil keputusan, guru satunya pengennya keputusannya di nilai A misalkan, tapi ada guru lainnya pengennya yang B gitu kan. Tidak mudah untuk menjadikan keputusan guru A dan si B ini menjadi satu. Pasti ada keributan dulu gitu. Ada yang setuju untuk langsung datang ke rumahnya, ada yang langsung tidak setuju. Udah anaknya saja kita di sini gitu, mau beri contoh apa. Tapi saya sebagai kepala sekolah menengahi keputusan itu dengan cara kita jalankan dulu keputusan si A-nya dulu, apakah itu berhasil atau tidak. Nah, jika masih belum berhasil, lalu kita jalankan keputusan si B. Jadi warga sekolah ini merasa dihormati oleh saya keputusannya, karena sudah dicoba mana yang lebih efektif dari keputusan mereka bersama. Tapi yaitu kalaupun tidak efektif ya harus menerima dengan pendapat, bukan berarti kalah, tapi namanya kan belajar ya, gitu. Sama-sama saling sharing. Sekali ya Bu ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan ini ketika menemukan sebuah tantangan gitu ya, Ibu tidak langsung mengambil satu keputusan gitu, artinya Ibu mencoba gitu dengan menjalankan salah satu alternatif gitu ya Bu ya. Ibu coba alternatif satu, kemudian kalau misalkan belum berhasil, Ibu melakukan alternatif yang kedua keputusan dulu lainnya. Iya betul sekali. Baik Bu Wulan, setelah tadi Bu Wulan menjelaskan tentang tantangan apa saja yang sudah Bu Wulan hadapi gitu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, berikutnya apakah Bu Wulan memiliki tata cara khusus atau jadwal tertentu gitu ya dalam menyelesaikan penyelesaian kasus dilema etika ini gitu? Apakah Bu Wulan menyelesaikannya di tempat, ataukah Bu Wulan membuat jadwal tertentu di sekolah misalnya? Nah, apa Ibu bisa jelaskan Bu bentuk dan prosedurnya seperti apa? Oh gitu Mbak. Kalau masalah jadwal atau langsung diselesaikan, saya lihat dari kasusnya anak tersebut. Kalau menurut aku hanya kasus yang tidak terlalu berat, misalkan dia mengambil pensil temannya tanpa izin, saya langsung harus selesaikan di situ. Ketika sudah diingatkan, tapi dia berulang-ulang melakukan hal itu, ya itu harus ada jadwal tertentu yang saya buat untuk menyelesaikan kasus si anak ini, dilema etika ini gitu kan. Tapi ketika misalkan sudah saya langsung ambil keputusan saat itu gitu, langsung diselesaikan dan si anak ini tidak melakukannya lagi, ya mungkin saya tidak ada jadwal untuk merapatkan kembali. Tapi memang ada jadwal-jadwal untuk bagaimana cara kita untuk anak ini mempunyai moral dan etika yang baik, yang menimbulkan budaya positif ada. Tapi bukan untuk menyelesaikan suatu kasus, untuk sama-sama belajar agar anak di sekolah saya itu mempunyai etika yang baik. Tapi ketika kalau ada kasus ya harus langsung menyelesaikan. Ketika diselesaikan masih berulang-ulang, lalu ada rapat hadapan untuk menyelesaikan etika itu. Iya. Jadi dilihat dari kasusnya ya Bu ya, apakah kasus tersebut bisa langsung selesai. Kalau selesai di hari itu ya Ibu selesaikan di hari itu juga gitu ya. Tapi kalau misalkan masih berat misalnya ya, misalkan kasusnya tersebut berat ya berarti harus dirapatkan terlebih dahulu di sekolah gitu ya Bu ya, dengan tadi penjadwalan tadi ya Bu ya. Ya baik Ibu, pertanyaan berikutnya Bu ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya tentu aja ada sayang. Saya tidak mungkin mengambil keputusan sendiri, karena saya juga harus cari panutan untuk orang lain juga kan, untuk warga sekolah. Ya pasti ada seseorang tuh ya tadi yang saya bilang warga sekolah, guru, terus ada juga kan perwakilan orang tua murid.
yang lebih dekat sama orang tua murid lainnya, latar belakang murid-murid lainnya kan, keluarganya. Terus faktor-faktor ya pasti ada lah yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan apakah ini baik untuk saya ambil, apakah diterima dengan yang lain dengan lapang dada atau masih kurang setuju, pasti itu ada yang bisa mempermudah ibu ya Bu ya dalam pengambilan keputusan yang harus dipertanggungjawabkan bersama kan, bukan hanya sekedar keputusan aja gitu. Keputusan yang menilai kebajikan ya Bu ya, tentunya untuk kebaikan semua warga sekolah. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi dari apa yang telah disampaikan, apa yang bisa Ibu petik Bu dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang dapat saya petik saat kita sharing ini ya, banyak sekali pengambilan keputusan apalagi tentang etika. Dilema etika itu tidak mudah. Keputusan itu yang benar-benar harus bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketika saya sudah mengambil keputusan, ternyata keputusan itu hanya disepakati oleh saya aja atau beberapa warga sekolah. Jadi mungkin saya dari beberapa yang tadi saya sampaikan memang harus benar-benar saya ambil dan sudah berjanji kepada warga yang sekarang ikut rapat itu bahwa keputusan yang sudah kita ambil bersama ini harus benar-benar disepakati dan dijalankan dengan baik, juga harus dipertanggungjawabkan nantinya. Pasti ada sebab ada akibat kan gitu. Ya, jadi segala apa yang sudah diambil gitu ya harus dipertanggungjawabkan gitu, dan tentunya harus disepakati oleh semua warga sekolah. Jangan sampai ada salah satu atau dua orang yang tidak berkenan yang nanti akhirnya akan menjadi duri dalam daging, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nanti mereka bisa jadi itu kan orang saya nggak setuju. Iya betul kan begitu. Jadi sebagai kepala sekolah harus benar-benar bisa membuat atau mengambil keputusan secara bijak gitu ya, sesuai dengan nilai kebajikan ya. Seperti tadi jangan sampai terjadi sesuatu yang 2-3 orang yang tidak setuju akhirnya akan merusak yang baik, tidak berjalan dengan baik dan akhirnya tidak bisa menjalankan keputusan tersebut. Itu sekali ya Bu ya. Baik, itu saja Ibu dari saya. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik, yang bisa saya ambil dari wawancara saya dengan Ibu Wulandari, luar biasa Bu Wulan ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.